Jadi nikmat sehat ini satu nikmat yang Allah aruniakan kepada kita. Maka bagaimana kesehatan itu kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-13 surat Luqman itu menarik. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jemaah rahmati Allah, ini satu larangan yang maknanya luar biasa. Kan kita sering mendengar guru-guru SD itu kadang-kadang kalau ngaji, kalau pertemuan wali santri, ada seminar, saya datang, itu kadang saya mendengarkan ya agak senyum gitu. Bapak Ibu jangan melarang anaknya, ya, jangan main pisau, jangan main ini, jangan tuh hilangkan dari pendidikan katanya. Dalam hati kecil saya, enggak semuanya. Larangan yang bersifat fundamental harus kita sampaikan. Contoh Pak, janganlah kalian menyekutukan Allah. Ini fundamental Pak. Kenapa? Akidah, keyakinan yang tertanam kuat dalam diri anak kita Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi bekal dia. Dan keyakinan itu melahirkan tindakan. Contoh, kenapa kok ada di antara kita jamaah sekalian yang rela menabung berpuluh-puluh tahun untuk pergi haji? Padahal kalau mau buat beli motor baru bisa nggak Pak? DP Avanza bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa kok dia rela bertahun-tahun menabung untuk pergi haji? Itulah keyakinan yang melahirkan tindakan. Kenapa kok di antara kita bangun subuh sudah ke masjid, sebelum subuh sudah ke masjid, padahal tidur juga nyenyak? Kenapa kok malam ini bapak-bapak mau datang ke tempat ini, padahal di rumah nyantai loh Pak? Betul nggak? Indonesia Brunei Pak. Betul nggak kira? Usia 23 ya. Yang suka nonton bola, saya lihat sekilas Indonesia Brunei. Wah ini. Tapi insya Allah kalau Karawang pengajiannya jamaahnya standby gitu ya. Ya pokoknya segitu aja jumlahnya gitu ya. Nggak berkurang gitu ya. Karena saya pernah ngisi pengajian waktu final Indonesia Thailand. Ya. Pengajian itu ini Pak, gelisah jamaahnya. Ya, terus selesai sholat itu banyak yang nggak zikir dulu Pak, masuk kabur gitu. Ternyata itu hari ini Indonesia final lawan Thailand. Dalam hati kecil saya, kita nonton nggak nonton tuh nggak mempengaruhi skor. Soalnya kalau bapak nonton menang itu baru. Bapak nonton menang itu bapak mafia bola itu biasanya bayar biar menang gitu. Nah, tapi kalau enggak ya nggak ngaruh ya. Tapi saya yakin jamaah tetap banyak nih. Yang di luar kan banyak tuh Pak, ada di luar 2, 3 tuh. Jamaah pengajian kita insya Allah ya. Kenapa kok datang ke tempat ini? Ya karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah. Kenapa kok Bapak rela hari ini bekerja keras? Pak, saya mau tanya, cari uang halal itu gampang atau susah, Pak? Susah, Pak. Ya, ada yang bilang haram susah, apalagi halal gitu ya. Ya. Cari uang halal itu susah, tapi istiqomah itu yang luar biasa. Dulu di perumahan saya ada seorang kakek umurnya udah 80 tahun lebih itu Pak. Jualannya pelan sekali, jualan pisang. Itu pisang kalau kita bayar semua 100.000 juga kayaknya nggak ada itu Pak. Tapi tiap hari dia. Dan yang menarik apa? Setiap azan zuhur dia itu sudah standby di masjid. Dia itu kalau jualan nggak pakai baju Pak. Lepas bajunya. Tapi dia bawa sarung, batik yang kalau zuhur dipakai itu sholat. Saya pernah dalam hati kecil, ya Allah, bisa nggak ya saya nanti di usia seperti itu bisa istiqomah tuh. Lihat hati-hatinya dalam sholat. Dia bawa baju ganti, lepas baju semua, dia mandi di masjid, di kamar mandi itu, ganti baju, dia sholat zuhur pasti di situ. Ya, ya kita kadang-kadang ya dalam renungan kita begitu Pak, karena ya Allah, nanti masa tua saya bisa nggak ya begitu ya. Saya mengisi pengajian Ahad pagi di pekan pertama minggu yang lalu. Itu kalau Ahad pagi jauh Pak. Itu terjauh kedua setelah Karawang saya ngisi rutin. Kemarin diminta ngisi di Nurut di At-Taqwa Ujung Harapan, Bekasi Utara. Saya nggak sanggup itu. Berangkat dari rumah jam 2:30 atau jam 3 itu mau ngisi kajian. Wah saya nggak sanggup ya. Bekasi Utara masih banyak begal. Saya bilang saya tandain begitu ya. Ya. Nah saya ngisi di masjid itu Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada urgent sekali, saya selalu datang. Kenapa? Jamaahnya yang buat saya kangen datang Pak.
Udah sepuh-sepuh Pak. Metik, kan yang metik. Tahu metik Pak? Udah nggak punya gigi Pak. Sudah nggak punya gigi, udah sepuh-sepuh. Jenggotan, ini pensiunan PLN, pensiunan Indosat, pensiunan pegawai negeri. Itu udah sepuh-sepuh tuh jamaahnya ini. Dan ini jamaah paling unik selama pengajian saya ngisi. Kenapa? Paling jamaahnya mendominasi sepuh-sepuh. Anak mudanya nggak ada itu. Yang unik satu lagi di Bogor pengajian. Jamaahnya satu Pak. Tapi saya datang ke Bogor ke Wanaherang itu. Ya. Tapi karena dia kasihan sama saya, ya kan enggak, sekarang udah ngaji yang lain ini kan cuma satu jamaahnya. Seorang ibu nitipin anaknya ngaji. Ya. Karena kakaknya pecandu narkoba, pengen adiknya ngaji sama saya. Dan sudah berapa tahun gitu udah ke ustadz yang lainnya. Jadi jemaah sekalian,